Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Cipinang Indah yang sudah dibuatkan saluran-saluran baru untuk mengalirkan air yang di pinggir jalan tergenang seperti ini menuju ke Kali Sunter. Ada beberapa bagian jalan yang memang sudah dibuatkan salurannya dan ada yang belum. Yang belum contohnya di sekitar sini. Jadi air tergenang karena setelah selesai hujan yang cukup lebat, jadi air menggenang kemudian menutupi juga bagian-bagian dari sumur resapan. Selain itu kita lihat lubang-lubang sumur resapan juga ada yang tersumbat. Nah, ini adalah jalan yang sudah dibuatkan saluran di kiri kanannya. Saluran ini cukup besar. Kemudian di bagian ujung ke arah Kali Sunter itu ada sebuah kotak ataupun kolam penampung di mana air-air yang ada dari beberapa arah perumahan yang ada di sini dikeluarkan ke arah kali. Nah, apabila air Kali Sunter rendah, maka air dapat diteruskan melalui pintu air yang dibuka ke dalam kali. Ya, di sini ada beberapa petugas dan cukup lancar airnya. Biasanya ya, kalau yang kita sempat berbicara dengan petugas pada pagi hari ini, sebelum adanya saluran yang cukup besar, mereka membutuhkan waktu berjam-jam untuk dapat mengeluarkan air dari saluran yang kecil sebelumnya ke dalam Kali Sunter, karena rumah-rumah warga yang ada di sini tergenang oleh air, bukan di area ini tapi di bagian perumahan, karena air dari perumahan akan mengalir ke arah area ini. Kemudian di ujung ini tadi yang kita lihat adalah sebuah kolam penampung di bagian bawah pompa MP07 yang berfungsi untuk pooling ya, atau mengumpulkan air dari berbagai lokasi kemudian nanti dipompakan keluar pada saat air Kali Sunter tinggi, atau bisa juga dibuka pintu airnya pada saat air Kali Sunter rendah dan air akan mengalir dengan lancar. Tampak di bagian pinggir jalan ini satu sumur resapan juga tenggelam oleh air. Kemudian beberapa lokasi airnya sudah dimasukkan ke tali-tali air ataupun saluran-saluran air yang kecil langsung ke saluran baru yang sudah dibuat di sini. Sebenarnya di saluran ini nampaknya tadi ada air yang menggenang cukup dalam dan akhirnya langsung masuk ke dalam saluran melalui kisi-kisi yang ada. Di sini terdapat bekas-bekas dari air yang berlumpur hitam ya. Kalau kita lihat ini air got lah. Dengan adanya saluran ini, pekerjaan dari petugas yang ada di sana menjadi lebih mudah, lebih singkat waktunya. Kemudian masyarakat juga akan mendapatkan area lebih kering. Lalu untuk penyimpanan air, sebenarnya saluran juga mampu menyimpan air lebih banyak. Saluran ini juga bisa dipakai oleh pejalan kaki untuk menjadi trotoar ya di samping. Kalau harus melewati jalan tentunya akan bercampur dengan kendaraan bermotor. Nah, kisi-kisinya lumayan ataupun celah-celah dari penutup saluran ini lumayan lebar sehingga mudah air masuk. Ukuran dari saluran ini adalah 1,2 meter kali 1,2 meter berupa U-ditch atau box beton yang berbentuk huruf U. Sebelumnya area ini digali terlebih dahulu, kemudian dimasukkan beton-beton tersebut ya. Lalu disusun membentuk sebuah saluran yang panjang sampai ke ujung jalan ini. Di beberapa lokasi di ujung sini sumur resapannya memang dibongkar karena ada pekerjaan saluran yang ini nih. Ya, sedangkan sebagian lagi sumur-sumur resapan ada yang tertutup oleh tanah. Ini yang dibongkar, ada beberapa yang dibongkar ya, bukan yang ini tadi, ada yang agak ke arah pinggir dari kolam penampung. Pekerjaan ini sebenarnya sedikit lagi ya, tinggal finishing, membuat jalannya rapi, kemudian juga melakukan pembetonan di bagian ujung ke arah saluran air yang ada di seberang sana ya. Kita bisa dengarkan bunyi air sangat lancar dan ternyata air itu cukup banyak di area ini, bukan cuman air yang menggenang di pinggir, berarti ada air-air lagi yang ada di kawasan-kawasan di rumah warga ya, ataupun di kawasan lainnya di sekitar area Cipinang Indah. Ini air yang keluar melewati pintu air. Segini banyaknya air tentunya sumur resapan tidak dapat menampung ya. Sumur resapan biasanya paling bagus itu dibuat di kawasan perumahan, nantinya bisa dipakai untuk cadangan air ya ataupun biopori.
Nah, kalau di sini ada di pinggir jalan ya. Mungkin akan masuk airnya ke dalam sumur resapan, namun kalau sudah penuh maka tidak bisa ditampung lagi, air harus dialirkan. Oleh itu dibuatlah si saluran-saluran baru ini. Ini airnya cukup banyak. Ini saluran yang di samping di bawah kita ini cukup dalam ya. Kita pernah lihat di video sebelumnya, salah satu petugas masuk ke dalam saluran ini, kemudian mungkin lebih tinggi dari kepala beliau ya. Ya, sangat senang kita mendengarkan air yang sangat lancar masuk ke kali, kemudian air kalinya tinggi, tinggal tutup aja pintunya. Nanti tinggal dihidupkan pompa untuk mengeluarkan air. Kawasan Cipinang Indah punya permukaan air tanah yang sudah jenuh. Jadi sebenarnya kalau kita gali tanahnya itu bisa langsung cepat dapat air. Karena air tanahnya sudah sangat tinggi. Jadi untuk menyerap mungkin perlu waktu yang lama ya. Di kolam penampung di bawah MP07 di situ sebenarnya ada saringan ya. Nah, sebelum air masuk ke Kali Sunter, air itu disaring terlebih dahulu, sampahnya ada di saringan tadi. Satu hal yang sangat penting, himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke dalam saluran air karena itu akan menghambat aliran air, termasuk juga menghambat dari pekerjaan mengeluarkan air ya menggunakan pompa ke arah Kali Sunter. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut biasanya petugas datang membawa, tadi ada pompa yang mobile yang ada mobil truknya, lalu ke lokasi dan akhirnya dikeluarkan ya, karena airnya memang banyak. Jadi benar-benar harus disedot lalu dialirkan untuk area ini yang kita lihat seperti itu. Mereka ternyata telah melakukannya dari beberapa tahun yang lalu ya, untuk keadaan saluran air kecil. Kemudian walaupun ada sumur resapan, mereka harus tetap mengeluarkan air dan itu butuh waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya. Dibandingkan dengan hari ini ya, mereka sangat senang, salurannya besar, kemudian ada kolam penampungnya, tinggal taruh ujung ujung pompa berupa seperti keong gitu ya. Kemudian ada juga penyaringnya, lalu air akan disedot lewat situ. Nah, kalau kita lihat di sumur-sumur resapan yang ada di sini, permukaan airnya sudah penuh ya. Jadi kalau ditambah lagi hujan misalnya turun, tentunya tidak dapat diresapkan ke dalam sumur. Sebenarnya di sini juga dialirkan airnya ke arah saluran kecil di depan sekolah ya. Jadi ada tali-tali air kalau misalnya sudah sangat penuh. Tinggal beberapa lokasi lagi, mudah-mudahan area ini juga dibuatkan saluran yang seperti tadi ya, saluran-saluran besar, sehingga ada tali-tali air yang langsung lebih banyak, langsung menyalurkan air masuk ke saluran yang ada. Nah, air yang misalnya kalau sudah dialirkan dan masih ada di dalam saluran, berarti itu adalah air yang normal yang bisa disimpan mungkin juga meresap di dalam saluran itu ke dalam tanah, tapi tidak berada di pinggir jalan. Ini tali-tali air ataupun saluran-saluran air kecil yang ada di pinggir jalan. Penuh ya kalau kita perhatikan bagian dalamnya. Kemudian karena adanya sumur resapan di kiri dan kanan jalan, kendaraan biasanya akan memilih jalur tengah ya. Dan kadang-kadang dipakai buat parkir, jadinya area-area pinggir jalan seperti ini nih. Ini penuh ya. Beberapa waktu lalu kita sempat mengukur juga, ternyata di musim tidak hujan ya, air di dalam sumur itu juga ada ya, sumur resapan. Jadi mungkin tidak bisa meresap ya, karena tadi permukaan air tanahnya cukup jenuh di area ini, kawasan Cipinang Indah lebih tepatnya. Nah, sisa-sisa air yang tidak bisa diserap mungkin bisa diteruskan. Di sini sudah ada tali-tali airnya, nampaknya perlu dibersihkan agar tidak tergenang.
Nah, kawasan ini memang kawasan yang sering dulunya ya, sering dilanda oleh banjir, terutama sebelum ada tanggul Kali Sunter. Tanggul tersebut sangat berfungsi dan bermanfaat bagi para penghuni yang ada di sini, termasuk sekolah, untuk menghalangi air yang melimpah dari Kali Sunter masuk ke area perumahan. Nah, proses penanggulan itu sebenarnya sudah lama dilakukan. Sama halnya dengan Ciliwung, bagian Kampung Duri, Bukit Duri dan Kampung Pulau yang sudah ditanggul, sudah juga dibuatkan turap ya, dinormalisasi, masyarakatnya jauh lebih aman dan nyaman tinggal di sana karena air dapat dikendalikan dan juga dapat tidak bisa langsung masuk ke rumah warga karena ada tanggul, terutama pada saat curah hujan tinggi, air datang dari arah hulu ya, seperti itu. Di area ini jalannya dimanfaatkan untuk parkir warga ya. Sorry, ini adalah kendaraan antar jemput anak sekolah. Mudah-mudahan jalan-jalan yang ada di sini juga diperbaiki karena ternyata tadi setelah kita berbincang dengan petugas untuk jalan itu bagian dari Dinas Bina Marga ya untuk memperbaikinya. Kemudian untuk pembuatan saluran ada kontraktornya, tinggal sedikit lagi sebenarnya saluran yang tadi. Nah, ini di sekitar Alfamart ya, di ujung jalan ketemu dengan jalan utama, ada juga genangan-genangan air di sekitar sumur resapan tadi ya. Jalan ini sudah diaspal lebih mulus, kemudian juga udah ada salurannya seperti ini nih. Saluran-salurannya. Dan berada di dua sisi jalan ya. Tinggal tali-tali airnya dibersihkan ataupun lubang-lubang yang bisa mengalirkan air di pinggir jalan, genangan-genangan masuk ke dalam saluran langsung diarahkan ke dalam Kali Sunter. Kalau tinggi Kali Sunter tutup, pompakan. Rumah-rumah yang ada di sekitar sini biasanya cukup tinggi lantainya atau juga ditinggikan karena area ini dulunya kerap dilanda banjir. Saat ini sudah jauh lebih baik semenjak ada tanggul tadi. Ditambah lagi ada saluran baru, ya masyarakat mungkin akan lebih nyaman lagi tinggal di area Cipinang Indah. Baik, kita akan melihat kondisi dari Kali Sunternya sendiri di ujung belokan yang ada di depan SMAK BPK Penabur. Airnya cukup rendah, kemudian sudah diturap dengan baik ke arah komplek perumahan. Yang di sisi kanan ke arah rumah warga perlu juga dilakukan penurapan karena mereka pada saat air tinggi sering terdampak banjir ya dibandingkan dengan komplek perumahan ini. Cipinang Indah sendiri berada di pinggir Kali Malang. Kalau kita dari arah Jati Bening Pondok Kelapa ke arah Halim, di sebelah kanan itu ada Mall Cipinang Indah, dan kalau kita telusuri kawasan Cipinang Indah ini memang turun ke bawah ya. Secara permukaan tanah jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kalimalang karena memang turun. Kemudian di sini ada pengaturan lalu lintas, jadi jalannya dibuat satu arah ya untuk lokasi ke arah sekolah tadi. Area ini pernah juga terendam banjir yang cukup besar ya, di banjir 5 tahunan kalau tidak salah, sampai ke Carrefour yang ada di bagian di dalam Mall Cipinang itu terendam. Area yang ada di depan kita ini di depan Alfamart ya. Tadinya ini jalannya cukup rusak di pinggir kiri dan kanan, kemudian saat ini sudah diaspal dengan baik, ditambah lagi sudah ada saluran air bagi pejalan kaki bisa memanfaatkan tutup saluran air yang ada sebagai trotoar. Tinggal perapian jalan ya nampaknya di area ini, membersihkan saluran-saluran airnya. Kita akan masuk kembali melihat kawasan di pinggir kiri dan kanan. Di area ini salurannya sudah sangat lebar, sangat besar. Kemudian ada beberapa bagian dari sumur resapan yang tidak mengalir airnya. Mudah-mudahan nanti tinggal diarahkan airnya ke dalam saluran, jadi semuanya menjadi lebih cepat kering.
dan dapat dilewati oleh warga ya, terutama juga adalah para pengantar anak sekolah dan juga para penjemput. Kita memilih jalan tengah karena di kiri kanannya rusak ya. Di depan kita ini satu truk yang berfungsi untuk memompakan air apabila cukup banyak air dan harus dikeluarkan dengan keadaan kondisi kali sunternya tinggi. Kemudian mobil truk tersebut itu mobile ya, bisa pindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya di sekitar Jakarta Timur. Cipinang di sini ada 3 ya. Satu lagi ada di depan SPBU di seberang Jalan Kalimalang, kemudian satu lagi ada di sama di depan seberang Kalimalang yang ke arah Makassar, di mana air Kali Sunter melewati bawah dari Kalimalang. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.